Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya hari-hari ini kita semuanya masih berada dalam satu kondisi kehidupan di mana kita masih harus terus berpacu, kita masih harus terus berjuang menghadapi banyak sekali perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Memang kita tidak dapat menutup mata bahwa masalah pandemik virus COVID-19 ini adalah sebuah kenyataan yang banyak sekali mendatangkan perubahan dalam tatanan kehidupan kita. Entahkah perubahan itu telah mendatangkan kebaikan bagi kita, atau mungkin beberapa dari kita merasakan bahwa perubahan-perubahan itu telah membawa kita sampai pada titik yang terendah dari kehidupan ini. Lalu saudara, bagaimana pandangan saudara tentang Allah di dalam situasi yang banyak sekali mengalami perubahan hari-hari ini? Adakah saudara juga menemukan bahwa Allah telah berubah di dalam kasih-Nya? Adakah saudara menemukan bahwa Allah juga telah berubah di dalam kuasa-Nya? Saudara, di dalam Yesaya 41 ayat 8-10, ini adalah sebuah janji yang Allah berikan kepada bangsa Israel melalui Yesaya. Di dalam janji ini mengandung satu penegasan bahwa Tuhanlah yang telah memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Dan pemilihan yang Allah lakukan untuk bangsa Israel itu tidak mengalami perubahan sampai hari ini. Meskipun kita semua tahu bagaimana karakter dari bangsa Israel. Mereka adalah bangsa yang selalu mendukacitakan hati Allah. Mereka selalu mengukur Allah dengan perut mereka. Maksudnya ketika mereka kenyang, ketika mereka puas, mereka memuliakan Allah, mereka mengagungkan Allah. Tapi ketika mereka mulai merasa lapar dan mereka melihat tidak ada air untuk diminum, di situ mereka mulai bersungut-sungut mempersalahkan Allah. Bahkan mereka membuat Allah-Allah lain dalam kehidupan mereka. Makanya Allah kemudian memusnahkan generasi pertama yang keluar dari Mesir. Kemudian lanjut lagi pada generasi yang berikutnya, sama saja. Dalam banyak hal mereka menyimpang dari kebenaran-kebenaran Allah dan mendukacitakan hati Allah. Tetapi kita melihat bagaimana pemilihan Allah terhadap bangsa Israel. Apakah mengalami perubahan? Tidak. Sampai hari ini bangsa Israel tetap menjadi bangsa pilihan Allah, padahal apa yang mereka lakukan itu sudah sangat mendukacitakan hati Allah. Nah saudara, prinsip apa yang bisa kita lihat dari hal ini? Sebuah prinsip yang mengandung kasih dan kedaulatan Allah terhadap umat pilihannya. Prinsip Allah, sekali Dia memilih kita sebagai umat pilihannya, maka pemilihan itu tidak akan berubah. Sekali Allah memilih kita menjadi umat pilihannya, maka Allah tetap akan mengingat kita, tetap akan memberikan pertolongan kita terhadap akan janji-janjinya. Nah saudara, kalau hari-hari ini mungkin saudara berada dalam masa-masa yang sangat terpuruk dalam kehidupan hari-hari ini, tapi percayalah bahwa Allah tidak sedang melupakan janjinya. Allah tidak sedang menolak kita sebagai umat pilihannya, tidak. Pemilihan Allah kepada kita sebagai umat pilihannya itu tetap terjadi, dan janji yang Allah berikan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya di dalam pembacaan kita hari ini itu juga merupakan janji yang Allah berikan kepada kita sebagai umat pilihannya. Mari kita melihat janji apa yang terkandung di dalam pembacaan kita hari ini. Yang pertama, Allah meminta kita supaya kita jangan takut. Jangan takut. Di sini bukan berarti jangan takut karena kita ini hebat, karena kita ini kuat, karena kita ini memiliki banyak kekayaan atau apapun. Tapi jangan takut di sini adalah satu jaminan bahwa Allah sanggup untuk memberikan pertolongan. Allah selalu siap untuk memberikan pembelaan dan pertolongan kepada kita sebagai umat pilihannya, sehingga kita dapat berkata seperti yang ada dalam Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Kemudian yang kedua, Allah meminta kita untuk tidak boleh bimbang. Saudara, suatu hari Petrus ingin berjalan di atas air. Ketika Yesus memanggil dia mulai berjalan di atas air. Tapi kemudian ketika dia merasakan tiupan angin, takutlah dia dan dia mulai tenggelam. Lalu Yesus memegang tangannya dan perhatikan apa yang Yesus katakan. Yesus katakan, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara, apa yang saat ini sedang engkau gumuli? Beratkah beban kehidupanmu hari-hari ini? Apa yang sedang menggelisahkan hatimu hari-hari ini? Saudara, firman Tuhan berkata, jangan takut, jangan bimbang. Mengapa demikian? Karena dalam janji firman Tuhan hari ini, Allah berjanji untuk meneguhkan dan menolong.
Saudara, jangan membandingkan kuasa Allah dengan masalah kita. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini, Allah kita lebih besar. Dan tidak ada masalah yang besar yang tidak dapat Allah selesaikan, karena Dia adalah Allah yang berkuasa untuk menyelesaikan setiap masalah dalam kehidupan kita. Yang kedua, janji Allah adalah Dia berjanji untuk memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa pada kemenangan. Saudara, sekalipun hari-hari ini engkau berada dalam titik terendah dari kehidupanmu, engkau sedang terpuruk, semua mengalami perubahan, tapi percayalah, tangan Allah yang penuh dengan kuasa itu sanggup untuk memegangmu, mengangkatmu kembali pada posisimu, bahkan posisi yang lebih baik, dan membuat engkau menang atas segala perkaramu. Allah sanggup untuk menjadikan engkau lebih dari pemenang. Allah sanggup untuk menjadikan engkau menjadi kepala dan bukan ekor, karena itu adalah janjinya kepada kita sebagai umat pilihannya. Saudara percaya, jangan ragu dan jangan bimbang kepada pemeliharaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, hamba berdoa pada hari ini kepada umat-Mu. Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang luar biasa. Engkau adalah Allah yang sanggup untuk menolong kami. Kami mengaku di hadapan Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau sebagai Allah satu-satunya dalam kehidupan kami, karena di dalam Engkau selalu ada jalan keluar. Berikan kami kekuatan, berikan kami pertolongan-Mu Tuhan, berikan kami peneguhan supaya kami tetap berjalan di dalam janji-janji-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.